kalau saya lihat memang dari sana. Tapi saya beda. Saya itu ada sebuah pengalaman hidup lah, pengalaman hidup yang di luar, sedikit di luar nalar. Jadi ketika saya menjadi Kristen, ya, saya menjadi Kristen itu bukan 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 ajarannya dulu. Baru saya masuk Kristen, enggak. Saya dulu masuk Kristen dulu, baru saya ajarannya begitu. Berarti yang didahulukan keimanan dulu lah, tanpa harus melalui akal berpikir, begitu kan? Bukan keimanan, Bang. Itu bukan keimanan. Kalau keimanan itu saya sudah percaya duluan. Ya, saya sudah percaya duluan, baru saya pindah. Iya. Saya memilih mengalami sebuah apa ya? Enggak. Pada intinya dulu saya bukan melulu ke sebuah apa ya? Sebuah harus ke gereja ini gitu. Enggak seperti demikian. Jadi mengenal dulu gitu. Iya, mengenal bukan hanya mengenal begitu ya. Mengenal kayak kalau banyak lah nanti dibilangnya cerita yang klasik iya, gitu, paham, ditemui Yesus. Paham. Tetapi saya tidak spesifik. Saya ditemui. Dulu ketika saya selama hidup sampai sekarang ini, saya pernah nyaris mati selama nyaris mati itu sampai 3 kali, Pak. Terus Dulu ketika saya bukan mati suri ya. Ketika saya masih kecil, ya dengerin dulu, katanya mau dengerin cerita. Ini nggak ngarang-ngarang. Ketika masih kecil, jadi poin gampangnya gini aja deh, nggak usah panjang lebar. Pertama, saya pernah hilang selama 3 hari, tetapi saya merasa itu hanya berapa jam ya, hanya berapa jam. Ketika saya ditemukan itu rupanya saya sudah hilang selama 3 kali dan ditemukan di tempat-tempat yang dianggap angker begitulah ya. Dianggap angker, rupanya saya udah hilang selama 3 hari, ditemuin maghrib begitu. Itu yang pengalaman pertama. Yang pengalaman kedua, hilang di mana? Ya? Hilang di mana? Mau spesifik ya berarti ya, ceritanya mau spesifik. Ketika itu saya ingat saya ketika masih sudah sore, orang tua bapak saya ini baru pulang kerja lah begitu ya. Saya disuruh beli silet. Ingat saya tuh disuruh beli silet di warung sebelah, ya pokoknya nggak jauh dari rumah lah, sekitar 3-4 rumah. Kebetulan di sana itu semacam jalan 2 jalur begitu, tengahnya tuh cemara ya, sekitar mungkin ada 500 meter apa segala macam kayak gitu. Nah ketika saya jalan itu tiba-tiba tuh ada bapak-bapak tua ya, pakai baju putih, pakai caping. Pernah lihat caping ya? Caping tuh yang sering dipakai di sawah begitu ya. Pakai caping. Saya diajakin nih naik sepeda. Saya naik sepeda, dibonceng sama dia lewat itu cemara-cemara itu ya. Cemara-cemara itu di suasana itu ya. Di suasana itu dia enggak gelap tetapi kelihatan ya, nggak gelap tapi kelihatan di pinggir cemara itu ya, semua itu terbentang semacam dataran seperti sawah begitu ya, seperti sawah tuh lebar, nggak berujung. Nggak berujung. Setelah naik sepeda berapa lama, saya nanya nih ke bapaknya, Pak saya mau diajak kemana? Dia diam. Tahu plek berhenti, diajak ke sebuah rumah itu seperti apa ya, seperti pendopo begitu, banyak orang di sana. Mau makan apa nih ya, bapak dari mana, mau makan apa nih anaknya ini? Dikasihlah ayam goreng, dikasihlah ya nasi ya segala macam, air minum gitu ya. Ketika saya makan itu ya, mau nasi, mau ayam goreng, mau nasi putih, itu rasanya kayak rasa apa ya, pernah ngerasa bibir
atau lidah kegigit terus berdarah dijilat itu rasanya seperti demikian. Nah, begitu. Rasanya persis seperti itu. Jadi mau makanan apapun yang yang dirasain rasanya sama. Begitu begitu pula air minum itu sama kayak gitu. Nah, itu berulang sampai 3 kali, Pak. Berarti hanya Ketika itu berulang kayak gitu. Kenapa? hanya penglihatan saja yang berbeda tentang makanan itu, tapi rasanya sama-sama saja. Iya, betul, rasanya sama saja. Ketika udah habis makan kayak gitu, saya jadi nangis. Nggak mau, saya nggak mau tinggal di situ. Pokoknya, Pak, tinggal di sini aja. Saya nggak mau. Pokoknya saya mau pengen pulang. Gitu. Akhirnya diajak lagi naik sepeda. Dan itu berulang sampai 3 kali kayak gitu. 3 kali demikian, ya. Diajak lagi sama kakek itu naik sepeda. Kemudian saya ditaruh di pinggir di bawah pohon cemara itu. Di bawah pohon cemara itu si kakek itu pergi. Setelah kakek itu pergi, nggak sampai berapa lama, nggak mungkin ya, sekitar nggak nyampe 15 menit lah, ada kentongan, ada apa ya, ada kentongan, ada ya pokoknya yang rame-rame gitu deh, rame-rame kayak gitu. Ini ditemuin gitu. Ini udah ketemu. Wah, saya nangis tuh sampai rumah. Saya sampai rumah itu bukannya hilang apa, kamu dari mana aja, enggak, malah dihajar sama bapak saya. Dihajar. Kamu kemana aja, betulan pakai dihajar tuh sama itu kan, kasihan. Rupanya saya itu sudah hilang 3 hari. Begitu. Umur berapa itu? Ya, sekitar umur 5 sorry. Waktu itu saya TK ya, sekitar umur berapa ya, sekitar ya TK lah, umuran berapa ya? Iya, di bawah 7 tahun lah TK. 5 tahun. Ya mungkin begitulah. Tapi itu ya, dari bayangan tersebut itu tuh dari perjalanan hidup, setiap ada apa ya, sesuatu apa ya, kayak melamun kayak gitu tuh, itu selalu terbayang tuh sampai ya kadang-kadang sampai hari ini saya cerita tuh seolah-olah baru kejadian kemarin gitu loh. Betul. Itu tuh menempel di kepala saya. Betul. Gimana? Ya. Ingatan itu selalu ada lah. Tidak pernah hilang. Iya. Kakek tua itu apa, jenggotnya warna putih, tapi bajunya dia warna putih tapi nggak putih-putih amat gitu ya. Jadi semacam apa ya? Ya putih tapi nggak putih lah. Mungkin karena kelihatan agak sore gitu ya. Suasananya itu agak sore seperti sore, udah agak remang-remang tapi bisa semua gitu loh. Bisa ngeliat semua. Jadi ngelihat itu jelas, cuman nggak terlalu siang jam 12 gitu, enggak. Kalau kamu masuk, Tapi itu naik. kalau kamu masuk kerasian itu umur berapa? Itu naik sepedanya, kamu pelan-pelan itu tapi kerasa cepat itu enggak? Seolah-olah sepedanya itu dilajunya pelan-pelan tapi ternyata itu cepat, udah ngelewatin ini. Enggak, kan saya di sebelah itu ya, kan itu jalan yang jalan 2 jalur gitu, di tengah itu cemara tuh dari ujung yang panjang sampai kelihatan kecil di depan. Ya, di kanan kiri itu seperti bentangan sawah gitu aja, nggak ada apa-apa bentangan sawah. Maksudnya nggak putus-putus gitu kan, cuman kayak gitu aja pemandangannya. Iya, hanya itu. Terus tahu-tahu pas saya nanya mau diajak kemana, tahu belok, terus ada sebuah bangunan ini semacam apa ya, semacam bangunan kayak balai pertemuan begitu ya. Kanan kirinya kelihatan hanya kayak tiang begitu, yang kalau seandainya bangunan kayak pos ronda begitu kan, dia nggak ada tiang-tiangnya begitu ya, tapi ada atapnya. Nah, di sanalah banyak orang, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu. Ini seolah-olah kayak ini apa, tontonan gitu. Kan jadi ketakutan saya. Ditawarin makan ini, ditawarin makan itu, ditawarin minum ini gitu. Kan lagi lapar mungkin ya, dimakan tapi rasanya. Lalu Tapi masa itu kakek yang membawa itu kemana? Masa ditawarin makanan? Habis ada di situ.
ada di situ kan saya dikerubungin orang jadi kaget. Karena dari kiri nyodorin makanan gitu kan, makanan banyak. Kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa saya milih ayam goreng, ayam gitu ya, ayam di sop ayam di kiri gitu. Noise ini, noise. Ini ada noise. Aduh, noise ini bro, punya siapa ini? Handset. Naruto, Siapa ya? Naruto. noise punya kamu Naruto punya kamu noise. Benerin dulu itu. Oke, jangan sampai lanjut digas. Kadrun. Ya. Lalu Kadrun, ini kamu masuk pindah agama itu Kristen itu umur berapa? Umur 20 berapa ya? 24 lah, 24 25. Oh. Iya. Jadi Kamu dulu- alasan pindah itu gimana ceritanya? Alasan pindah itu yang pertama begini ya. Alasan pindah, saya dulu sering di sebuah perkumpulan ya, semacam bela diri gitu ya, bela diri, eh, perkumpulan bela diri semacam pencaksilat begitu ya, yang banyak segala macam banyak macam pantangan gitu ya, pakai dikasih kalung segala macam, kalung yang warna hitam yang jimat lah begitu. Masih SMA ya? Hah? Kira jimat kan Jadi- kalung itu? Dulunya kamu Nah, iyalah model. Islam berarti. Dulunya kamu Islam. Iya, betul. Beneran nggak sih? Beneran nggak nih? Ya, terserah sih mau percaya mau enggak, kan saya cerita. Jadi kalau seandainya kadang-kadang saya juga bingung kalau ada orang nggak percaya buat cerita yang banyak orang ceritakan, padahal gimana ya, kayak semacam saya lihat ya, saya Saifuddin Ibrahim gitu ya, kadang-kadang orang ini dia Islamnya odong-odong apa segala macam apa ini ya, saya juga ngerti. Tapi kalau dilihat dari dilihat saya kan penasaran dulu ya, waktu Saifuddin tahun berapa ya, pokoknya tahun 2012 itu Saifuddin kalau nggak salah 2012 ya, sekitar 2012 itu udah rame tuh Saifuddin, udah rame si siapa tuh Ali Makru segala macam kayak gitu ya. Saya ketika itu nggak tahu kenapa saya itu dapat undangan untuk ada seminar di Pondok Pesantren Al Zaitun yang di Indramayu itu. Dan saya betul-betul pernah ke sana, betul-betul tahu tempatnya, saya banyak foto-fotonya di sana. Masjidnya tuh super gede, tingkat 6 masjid itu, ya. Hektar yang dibilang sama Saifuddin yang dijelaskan, dia berhektar-hektar sampai belasan ribu hektar, itu benar. Masjidnya iya benar. Dari teman-temannya yang dia sebutkan, saya tanya sama orang-orang sana, guru-gurunya benar. Saya ketemunya sama siapa bapak yang ininya pondok pesantren, Pak siapa itu yang Guntur ya, Pak siapa itu ya? Kamu tapi dulu kerjain sholat nggak? Ya kadang-kadang enggak. Oh, tapi bisa bacaan sholat. Saya dulu malah ya, saya cerita nih, maaf nih ya, dulu waktu masih SMA begitu ya, yang namanya di waktu masih SMA Jumatan tuh harus Jumatan, harus pakai tanda tangan. Jadi setiap habis Jumatan dengerin khotbah itu harus ke yang imam masjid, kemudian harus ditanda tangan, itu wajib bagi yang muslim seperti itu ya. Nah, yang paling kurang ajar tuh kalau lagi pas traweh. Kalau traweh itu kan di sana itu ada 2 masjid. Kalau traweh itu ada di sana ada 2 masjid yang agak berjauhan. Yang satu dia pakai 8 rakaat, yang satu dia pakai 11 rakaat. Saya 4 sekawan tuh pokoknya mana-mana ya udah 4 sekawan itu aja gitu. Orangnya paling jahil ketika pas lagi sholat taraweh lama-lama, ceramahnya jangannya terlalu lama begitu ya. Pas udah taraweh jalan gitu kan, iseng ya, kurang ajar.
Tapi habis kamu sujud gitu ya. bisa sholat Pas tapi lagi sujud dulu bolak-balik bisa gitu ya, sholat. pas dia lagi ruku ya. Bisa sholat tapi Ya kamu bisa dulu. lah. Iya, Masih bisa. ingat nggak Saya bacaannya? step udah ada. Hah? Masih ingat nggak sedikit-sedikit bacaan sholat gitu? Sedikit. Sedikit-sedikit sih kadang masih ingat mungkin ya. Apa yang masih Masih diingat? masih ingat. Apa? Ya kalau kayak Al-Fatihah segala macam Al-Fatihah segala masih ingat ya, cuman ya mungkin udah beda-beda ini kali ya, udah terlalu lama saya nggak pernah disebutin sekarang ya. Ketika saya juga pernah tuh ada nih orang kebetulan saya waktu itu masih sama orang tua pindah ke daerah Jawa. Ya udah kayak gitu, sama kayak gitu ya, sholat lagi sholat Idul Adha Jadi Idul Adha. pindahnya itu pindahnya sejak kapan itu pindahnya? Pindahnya itu ketika saya kerja pertama kali di Jakarta. Perusahaan itu pindahkan saya ke Bandung. Itu ya pokoknya pindah ke Bandung ya. Saya pernah tinggal di Bandung 10 tahun. Terus akhirnya pindah juga. Begitu, Aku mau tanya. Trun, Kalau rukun tunggu mas. rukun Islam Tunggu. ada berapa, Trun? Udah lah nggak kayak gitu, nggak usah dibahas lah. Kalau nggak salah 5 ya 5 rukun Apa aja? ada 6 ya. Apa aja itu? Rukun Saya Islam ada kalau ingat itu Naruto. udah ada belasan tahun ya, ada sekitar Noise punya kamu, Rahman. Trun, Kasnya dicabut. boleh Trun, Kadut, boleh saya Iya, bicara iya. sebentar ya? Kan saya nih ya, saya udah ngobrol panjang lebar sama Mas Han dari 2003, dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD, saya nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Tapi begitu saya ada di suatu tempat yang pokoknya nggak perlu disebutin, baru udah berapa puluh tahun, wah itu saya masih hafal bacaan sholat, bro. Mau alpinian masih hafal semua gitu, walaupun Al-Fatihah, terus Ahad, terus Anas, ya kan, surat Al-Ikhlas, Anas, terus Al-Kafirun, ya kan, terus Al-Kausar, terus sama ini aja Alif Lam Mim, sedikit aja saya masih hafal gitu loh. Jadi itu nggak akan bisa hilang. Kalau kamu bilang katanya kamu saya hafal kayak gitu kan enggak, kadang-kadang gini loh, dari pengalaman saya kemarin ketika ditanya coba bacain ini, setelah bacain wah itu salah, itu lafalnya salah, ya udahlah. Udah berapa kali saya udah terlalu sering ya ditanya, makanya udah baik juga. Sekarang kalau seandainya Anda ya saya silakan, soalnya dari ijazah kan udah kelihatan ya, dari ijazah udah kelihatan, dari setelah pembaptisan itu kan ada nama tambahan di KTP ya, di KTP. Jadi ijazah saya dari dari TK, SD, SMP, SMA itu nggak ada nama tambahan itu ya. Setelah dibaptiskan pasti ada. Kenapa ada nama tambahannya? Ada, saya surat-surat baptisnya ada tambahan di depannya nama-namanya. Jadi kalau saya mengatakan kalau saya memiliki nama Kristen tambahan itu asli, bukan tambahan sendiri gitu ya. Sah menurut saya. Tapi orang Islam yang murtad jadi Kristen, apa yang dia punya bacaan sebelumnya walaupun berpuluh-puluh tahun dia tetap ingat. Iya. Makanya saya Iya. bingung. Saya juga ingat. Saya ingat. Cuma nggak ingat semuanya. Contoh sederhana Saifuddin Ibrahim, dia tidak pernah lupa tentang ayat Al-Quran. Bahkan dengan Ya kalau orang gini loh,
kalau orang berbicara, ketika berbicara itu cepat dan ditanya sesuatu yang secara apa ya, secara mendadak, apa bukan mendadak ya, secara langsung gitu ya, kadang-kadang kan memang orang bisa lupa. Jangankan itu ustadz sendiri kan kalau lagi pas baca ada lupanya. Ya itu tapi untuk Dan sementara itu sering, waktu ya. dan itu sering gitu. Bayangin Bang Panji, 4 saya baru ini nih pas menjaga sama kalian ini, tapi saya nggak pernah lupa Iya. baca sholat. Itu Makanya yang saya kan habis pikir. apa itu tidak banyak tahu tentang Islam, bacaan-bacaan apa itu agak mustahil menurut saya. Sebab apa? Sebaliknya orang Kristen yang tidak mualaf, apa saja yang dia baca, pernah baca di dalam Alkitab, dia pasti ungkap, dia tahu walaupun dia tidak pegang Alkitab, dia tidak tengok Alkitab. Saya gini ya, Bang, saya sudah lebih dari 10 tahun lebih ya, ada 15 tahun mungkin, 10 sampai 15 tahun, saya nggak usah sebutin tahunnya. Sekitar pokoknya udah belasan tahun ya saya jadi Katolik. Saya nggak semuanya doa-doa Katolik itu saya hafal. Berarti Nah, kamu sekarang umur berapa? pemalas Anda terus. Kamu umur berapa, Trun? Umur berapa, Trun? Kenapa? Ya, Tentang di itu atas, apa di kamu atas turun? ini lah. Di atas, Karena tidak hampir banyak 40 deh. Di atas 40 sekarang. Hampir. Tua ya kamu ya? hampir 40, berarti sekitar 70 apa itu 37 atau 8 seperti itulah ya, atau 9, 39 begitu. Biasanya sampai ke umur-umur situ ingatannya masih sangat kuat itu, Bro. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah. Walaupun salah-salah tidak apa-apa ya. Yang kamu tahu aja. Kayak gitu kan kalau sekedar bacaan-bacaan. Iya, memang coba ada. Iya. Coba. Al-Fatihah. Apa teh coba? Al-Fatihah coba. Baca Sedangkan nggak? apa itu orang Kristen, Bro. Tunggu dulu. Sedangkan orang Kristen yang tidak pernah masuk Islam, dia hanya sedikit mendengar bacaan dari orang Islam tentang Al-Fatihah, dia bisa hafal dan dia tidak pernah lupa, Bro. Apalagi orang yang sudah Islam, yang pernah Islam, pindah agama Kristen. Iya, Al-Fatihah aja. Ya Ya, pasti punya ingat. yang kamu Ya, tahu. ada kalau yang bacaan-bacaan Islam yang ya gimana nggak apa kan terlalu banyak ya di masjid. Iya, apalagi itulah makanya jadi penolong untuk ingat. Tapi kamu di situ tidak tahu contoh dari Al-Fatihah tidak hafal, Al-Anas tidak hafal, Al-Ikhlas tidak hafal, Al-Falaq tidak hafal. Berarti kan seakan-akan mustahil kamu itu dari Islam pindah ke Kristen. Ya kalau Anda bilang mustahil itu ya itu urusan Anda sih kan, kalau seandainya saya bersaksi bohong kayak gini. Kalau Iya, saya, bukan saya membutuhkan, hanya saja melakukan kesaksian, saya melakukan Iya. kesaksian kalau saya pernah menjadi Islam apa segala macam, terus kemudian dengan apa ya, kesaksian itu saya mau melakukan kesaksian itu untuk sebuah keyakinan iman saya, tapi saya mengatakan itu dengan dusta, nggak ada untungnya, yang dapat cuma dosa doang. Iya, jadi Iya, betul. Al-Fatihah kamu tahu tuh ya? Kalau Al-Fatihah. Drone, akan tetapi kalau seandainya Anda memang betul-betul tidak hafal, kecilnya Anda memang jauh dari agama. Iya. Kan saya kan dibilang gitu ya, itu tuh yang namanya sekolah gitu ya, yang namanya sekolah Jumat itu harus tanda tangan ya. Iya. Terus saya kalau Nah, yang benar. Nah, Sholat ya, Jumat juga kalau harus seandainya tanda saya tangan. bohong, saya nggak bisa tahu, saya ngerti sholat Iya. sholat taraweh itu ada yang 8 rakaat, ada yang 11 rakaat. Padahal sekarang saya dengar itu ada yang 20, ada yang 40. 23. Gitu loh. Jadi kalau seandainya termasuk witir. Yang 8 iya, ini tapi jarang. yang saya waktu masih sekolah Sudah itu, jauh ke sholat tarawih. namanya tarawih itu antara ada yang 8 rakaat, ada yang 2 Enggak, rakaat. kan setiap ya. setiap sholat itu kan baca surat Al-Fatihah kan. Iya, itu wajib Iya, betul. Jadi kamu tahu atau tidak Bahkan itu begitu? setiap kali Terus berdiri, setiap hari dilakuin itu. pasti Al-Fatihah.
Tapi itu makanya saya tidak mungkin kalau kamu pernah melakukan sholat, tidak mungkin kamu akan langsung begitu saja bisa lupa dengan bacaan itu. Kalau kamu pernah melakukan itu, makanya kan tadi saya bilang mustahil. Seakan-akan mustahil kalau kamu tidak berapa itu tidak hafal Fatihah saja. Ayat pertama saja. Saya bukannya nggak baca, saya itu udah berkali-kali. Saya udah berkali-kali tanya dengan apa ya? Dengan ini di ajang debat ya. Iya, iya. Tahun yang lalu setiap saya membacakan, wah itu salah ininya, tajwidnya salah, ininya salah. Tidak. Kami maklum, iya. Kalau ini nggak apa-apa. Iya, ini kan kami maklum karena kamu sudah lama. Kita bisa maklumin, cuma setidaknya kamu bisa. Iya. Gitu. Hurufnya walaupun salah-salah Kayaknya tidak masih hafal, apa-apa. walaupun Iya. Oh, niroji. Bismillahirrohmanirrohim. Ya udah terusin aja. Iya, memang mantap. Iya, tidak apa-apa. Oke, mantap. Nggak Iya, ada. jangan. Iya. Dia tidak bohong Bang Panji. Dia tidak bohong. Ini pasti ini tipu ini. Berarti apa itu kamu baca Al-Fatihah untuk menunjukkan kejujuran kamu, bukan berarti kamu itu akan pindah ke Islam lagi, tidak. Dan tidak ada salahnya juga. Enggak, ini Bang, kalau masalah pindah agama, saya jamin apapun urusannya saya nggak akan pindah agama karena Lah, kan makanya dari itu. Itu hanya ingin saya satu. bahwa kamu itu Alasan saya satu karena saya menjadi Kristen itu bukan karena ajaran, ajakan, ya. Jadi saya memiliki apa ya? Tadi saya udah jelaskan. Iya, betul. Nggak mungkin lah kalau saya seandainya ini karena saya memiliki suatu kejadian yang memang orang lain nggak mengalami gitu Iya. ya. Jadi Ketika saya masih ikut-ikutan dulu pencaksilat ya, pencaksilat pakai pakai yang model apa tadi ya. ya jimat-jimat lah, jimat-jimat. Ketika latihan ya, saya digebukin pakai kayu tongkat ya. Tahu kan pencaksilat pakai kayu tongkat? Nggak kerasa apa-apa. Jadi intinya itu kamu pindah agama ya, memang tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, tapi kamu pindah begitu kan? Iya. Oke, iya. Punya pengalaman pribadi Iya. yang Oke. seorang Muslim ya, dan bahkan yang diklaim seorang Kristen itu berbeda apa yang dengan saya alami. Jadi apa ya, kadang-kadang klaimnya orang Kristen itu dengan gambaran saya yang saya alami itu berbeda. Iya. Apalagi dengan yang diklaim orang-orang Muslim, Allahnya itu gini. coba baca Al-Fatihah. Coba. Sebisa mungkin. Kan belum dibaca, baru Bismillahirrahmanirrahim, mana saya itu juga bisa. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah kalau tidak baca. Akan tetapi kelebihan apa yang kamu alami, yang kamu hingga kamu pindah ke Kristen, dan bahkan bilang bahwa Kristen itu juga tidak sama pemahaman dengan kamu. Iya, betul. Saya kadang-kadang di grup Kristen kadang-kadang nggak sependapat ya. Iya, betul, iya. Pendapatnya dia kan Kamu itu seperti apa sebenarnya? Keimanan kamu itu di dalam Kristen seperti apa sebenarnya? Kan kalau Kristen otomatis orang Kristen itu menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan. Iya. Nah, itu sama. Oh, sama juga kamu seperti itu. Iya, sama. Nah, Yang berbeda itu pemahaman tentang ketuhanan. Ya, ada yang oneness, ada yang itu segala macam gitu. Kadang-kadang saya apa ya? Ketika Oke, sobat-sobat ya, saudara-saudara, kawan-kawan yang selalu berada di channel gitu, Dialog dan Kesaksian. Kita lihat kesaksian ini ya, Anda yang menilai apakah kesaksian dia ini palsu atau tidak. Disuruh baca Al-Fatihah, mengertinya itu hanya dari tapi tidak apa-apa lah pengajaran dan ya, cerita, karena dari pengalaman penipu itu ada di mana-mana. Tapi saya tidak mengatakan dia ini menipu ya. Maaf, saya tidak mengatakan dia ini menipu. Oke, terima kasih banyak, sampai di sini dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke apa itu keimanan kamu sekarang mempercayai